Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip, dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen kedua gue, Sudut Dunia. Buat kalian yang masih penasaran dengan dunia, sama gue juga masih. Oke, belakangan ini media massa di seluruh dunia sangat ramai perbincangan tentang konflik Rusia dan Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua negara tersebut? Nah, di episode kali ini gue akan membahas kurang lebihnya apa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tentunya setelah yang satu. Rusia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia, yang membentang dari timur Eropa dan utara Asia. Negara ini dipimpin oleh presiden yang bernama Vladimir Putin, beribu kota di Moskow. Sedangkan Ukraina adalah sebuah negara di Eropa yang berbatasan dengan Rusia Timur dan Timur Laut. Negara ini dipimpin oleh presiden yang bernama Volodymyr Zelensky, beribu kota di kota Kiev. Oke, sebelum gua lanjut, gua mau bilang nih, kalau gua itu sebenarnya suka sama sosok Vladimir Putin, presiden Rusia, karena beliau ini mendefinisikan sosok presiden yang tegas, murah senyum, memurah hati, dan mementingkan rakyat. Dan tidak itu saja, sosok Vladimir Putin ini juga memprioritaskan Islam di negara Rusia. Beliau tidak pernah mempermasalahkan umat muslim layaknya di Amerika Serikat. Bahkan hingga saat ini Islam sudah meluas di Rusia hingga 49%. Salut buat Pak Putin. Ya udah kayak presiden kita sendirilah, Pak Jokowi. Kedua negara ini dulunya adalah satu bagian negara yang sama, yaitu Uni Soviet. Sampai pada akhirnya Uni Soviet bubar pada tanggal 26/1991 karena perekonomian yang semakin merosot. Nah, belakangan ini kedua negara tersebut menjadi topik pembahasan di seluruh media di dunia, yakni Rusia menginvasi Ukraina. Apa penyebab konflik tersebut? Kedua negara ini mempunyai bahasa, sejarah, dan politik yang sama. Presiden Rusia, Putin, mengklaim negaranya dan Ukraina adalah satu orang. Rusia selalu menganggap Ukraina sebagai saudara sendiri, dikarenakan sesama bekas negara sosial Uni Soviet. Namun, Ukraina menolak klaim tersebut. Sebenarnya, konflik antara Rusia dan Ukraina tidak terjadi baru-baru ini, namun sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Ukraina menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bisa bergabung dengan NATO. Buat kalian yang belum tahu apa itu NATO, NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan segala konflik. Posisi NATO adalah murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu dari negara diserang, maka anggota dari negara NATO lain
mewajibkan untuk solidaritas. Prinsip itu yang ditetapkan oleh pasal 5 dalam perjanjian pendirian NATO. Berarti, serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu, dan anggotanya berkomitmen untuk melindungi satu sama lain. Mungkin, kurang lebihnya itulah alasan Ukraina memutuskan tali persaudaraan dengan Rusia dan memilih bergabung NATO. Dan itulah alasan Rusia menyerang Ukraina adalah karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Sementara Rusia menginginkan agar NATO menjamin semua negara bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina, dilarang secara permanen untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin AS tersebut. Tapi kenyataannya, hingga saat ini, Rusia menginvasi Ukraina lancar-lancar saja. Pertahanan Ukraina terporak-poranda, dan sampai saat ini, Ukraina juga belum mendapatkan bala bantuan dari negara sekutu, alias anggota lain NATO. Bahkan saat ini, penyerangan Rusia sudah berhasil menembus ibu kota Ukraina, Kiev. Dan sebagian dari lo pasti udah tahu lah berita tentang ini, yaitu kecemasan Volodymyr Zelensky atau Presiden Ukraina yang merasa cemas tentang tidak datangnya bala bantuan dari anggota NATO lain. Mungkin ya, kalau menurut gua, anggota NATO yang lain itu bukannya takut, tapi mereka berpikir dua kali, karena yang nantinya akan mereka lawan adalah Rusia, negeri yang besar, militer yang kuat, punya senjata nuklir, yang kalau dilawan nanti bisa berpotensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan bahkan Vladimir Putin sudah mengingatkan kepada seluruh dunia, kalau nantinya ada negara yang ikut campur dengan konflik Ukraina-Rusia, ia akan memperlihatkan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh dunia selama sepanjang sejarah. Пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ini kalau menurut gue sih adalah ancaman yang gak main-main sih, apalagi dari sosok Vladimir Putin, salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Maka dari itu, sampai saat ini belum ada bala bantuan dari anggota NATO lain yang mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Nah, justru Rusia nih yang mendapatkan bala bantuan dari pasukan Chechnya, merupakan sebuah pemerintahan yang berbentuk republik, terletak di barat daya Rusia atau wilayah utara pegunungan Greater. Penduduk asli dari wilayah Chechnya, mereka berasal dari bangsa Vainach atau sering disebut dengan suku Chechen Ingus. Itulah pasukan Muslim yang sedang membantu Rusia menginvasi Ukraina saat ini. Nah, itulah konflik yang terus berlanjut antara Rusia dan Ukraina dari tanggal 24 Februari 2022 hingga saat ini. Nah, itu tadi guys, kurang lebihnya pembahasan informasi tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Apapun yang terjadi, damai adalah solusi yang terbaik ya. Seperti yang dibilang Presiden tersayang kita, Pak Jokowi, perang hanya akan menyengsarakan umat manusia, tidak akan mengambil keuntungan sama sekali. Ya udah, sekian dulu seluruh episode kali ini.
Jangan lupa dukung gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Ya udah, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa lagi di segmen Sudut Dunia minggu depan.